Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tirta Herlawan Putrangi Pratama. Kali ini saya akan membahas syarah tentang surat Al-Mulk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Mulk, sebuah surat yang memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Qur'an, syarat dan dengan pelajaran tentang kehidupan, kematian, kekuasaan Allah, alam semesta serta tanggung jawab manusia. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 terdiri dari 30 ayat, termasuk dalam golongan Makkiyah. Artinya diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Surat-surat Makkiyah umumnya fokus pada pertama pembinaan akidah, yang kedua penguatan iman, yang ketiga pembuktian keberadaan hari kiamat dan pembantahan terhadap orang-orang musyrik. Surat Al-Mulk termasuk surat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Ada beberapa hadis tentang utamanya. Yang pertama, menghindarkan dari siksa kubur. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat bagi pembacanya sehingga dia diampuni. Yang kedua, pembaca menjadi pelindung bagi pemiliknya. Surat ini disebut juga Al-Mani'ah, artinya yang menghalangi siksa kubur. Yang ketiga, disunnahkan dibaca sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW selalu membacanya sebelum tidur. Artinya surat ini bukan sekedar bacaan, tetapi benar-benar membawa perlindungan di alam barzah, alam yang akan kita semua masuki. Karena begitu besar fadilahnya, sangat penting bagi kita tidak hanya membaca tetapi juga memahami isi dari pesan surat ini. Masuk ke syarah ayat per ayat, penjelasan mendalam. Kita akan membahas isi surat dari awal hingga akhir dengan hikmah dan pelajaran praktisnya. Ayat pertama, Allah pemilik seluruh kekuasaan. Tabarakallazi biyadihi mulk. Ayat ini membuka dengan kata tabaraka yang artinya yang artinya Allah Maha sempurna, Maha agung dan Maha banyak kebaikannya. Pelajaran dari ayat ini, yang pertama, semua kekuasaan sepenuhnya milik Allah, bukan presiden, bukan raja, bukan negara, bukan manusia. Yang kedua, Allah mengatur segalanya. Segala yang dimaksud adalah kapan kita lahir, berapa rezeki kita, siapa yang kita temui, dan kapan kita mati. Yang ketiga, manusia hanya memegang kekuasaan sementara, Allah yang memegang kekuasaan selama-lamanya. Ayat pertama saja sudah cukup untuk mematahkan kesombongan manusia yang merasa hebat padahal semuanya hanya titipan. Ayat kedua, hidup dan mati ujian bagi manusia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Allah menjelaskan bahwa hidup ini adalah ujian, bahkan mati pun bagian dari ujian. Ini menunjukkan, yang pertama, kita tidak hidup tanpa tujuan. Yang kedua, tidak mati tanpa hikmah. Ujian manusia tidak selalu sama. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kesehatan, dan ada yang diuji dengan penyakit. Allah tidak melihat seberapa banyak amal kita, tapi seberapa baik amal kita dan ikhlas dan sesuai tuntutan Rasulullah. Ayat ketiga sampai keempat, kesempurnaan langit sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah mengajak kita melihat langit, tidak ada cacat sedikit pun. Ayat ini mendorong manusia untuk merenungi alam, bukan sekedar melihat. Masalahnya, banyak orang yang melihat langit setiap hari tanpa mengambil pelajaran. Allah menantang manusia, coba lihat lagi, coba ulangi lagi, pandanganmu akan kembali dalam keadaan letih. Artinya ilmu manusia terbatas, penglihatan manusia lemah, sedangkan ciptaan Allah sangat sempurna. Ini menjadi dalil teologis, filosofis sekaligus ilmiah bahwa alam tidak mungkin tercipta tanpa pencipta. Ayat kelima, bintang sebagai hiasan dan penjaga langit. Allah menjelaskan bahwa bintang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, hiasan langit. Yang kedua, pelempar setan yang mencuri berita langit. Yang ketiga, penunjuk arah dalam perjalanan menurut ayat lain. Ini mengajarkan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua punya fungsi, termasuk hal manusia yang anggap kecil. Ayat ke-6 sampai ayat ke-11, gambaran mengerikan tentang neraka. Bagian ini sangat berat. Allah menggambarkan neraka yang mendesis, menggelegar, marah, menyala-nyala, dan siap menelan semua penghuninya. Penjaga neraka bertanya, apakah belum datang peringatan kepada kalian? Mereka menjawab, kami dulu tidak mau mendengarkan. Ini pelajaran besar. Yang pertama, banyak orang tahu apa yang benar tapi tidak mau mendengarkan. Yang kedua, banyak orang diberi nasihat tetapi meremehkan. Yang ketiga, banyak orang yang punya akal tetapi tidak digunakan untuk kebenaran. Neraka bukan hanya untuk orang kafir, tapi juga bagi orang yang berpaling dari kebenaran.
Ayat ke-12, balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan tidak terlihat akan mendapat ampunan dan pahala besar. Takut kepada Allah bukan berarti takut seperti kamu takut kepada hantu. Takut kepada Allah artinya yang pertama takut melakukan dosa, malu pada Allah, menjaga hati ketika tidak ada orang yang melihat. Ini adalah tanda-tanda orang yang beriman. Ayat ke-13 sampai 14. Allah mengetahui setiap bisikan. Allah tahu apa yang kita ucapkan, sembunyikan dan niatkan. Allah dekat dengan setiap hamba, tetapi tidak ada rahasia yang tersembunyi. Ini mengajarkan kita untuk menjaga niat, menjaga hati dan menjaga kesucian batin. Karena Allah melihat isi hati, bukan hanya penampilan luar. Ayat 15. Bumi tempat hidup. Allah menegaskan, Dialah yang menjadikan bumi mudah untuk dihuni. Dia menyediakan tempat tinggal, sungai, tumbuhan dan hewan dan rezeki. Bumi ini diatur sedemikian rupa, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ada oksigen dan ada air dan ada matahari. Ini semua bukan kebetulan, tetapi bukti kasih sayang Allah. Ayat ke-16 sampai ayat ke-17, peringatan bencana. Allah bertanya, apakah kalian merasa aman dari Allah yang di langit? Maksudnya bukan Allah berada di langit, tapi Allah berkuasa atas langit dan bumi. Yang ditekankan di sini, jangan merasa aman dari azab Allah. Allah bisa menurunkan bencana kapan saja. Gempa, banjir, badai, longsor, semua itu bisa menjadi teguran agar manusia kembali kepada Allah. Ayat ke-18 sampai ayat ke-19. Pelajaran dari umat terdahulu dan burung di langit. Allah mengingatkan manusia tentang umat-umat sebelum mereka, yang lebih kuat, yang lebih banyak, dan yang lebih maju, tetapi hancur karena sombong, kufur, dan menolak kebenaran. Allah juga menyuruh kita melihat burung di udara. Bagaimana mereka bisa terbang tanpa jatuh? Siapa yang menahan mereka di udara? Jawabannya adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah mengatur hal-hal yang manusia anggap sederhana setiap hari. Ayat ke-20 sampai ayat ke-23. Tidak ada penolong selain Allah. Allah bertanya, siapa yang dapat menolong kalian selain Allah? Siapa yang memberi rezeki? Jawabannya tidak ada. Manusia sering lupa padahal Allah yang memberi napas, memberi kesehatan, memberi rezeki dan memberi keselamatan. Rezeki bukan datang dari pekerjaan, tapi oleh pekerjaan. Yang memberi adalah Allah. Ayat 24 sampai ayat 27. Tantangan orang kafir dan jawaban Allah. Orang kafir berkata, di manakah azab itu? Mereka meremehkan ancaman Allah dan Allah menegaskan azab itu pasti datang. Tidak ada yang bisa mencegah ketika waktunya tiba. Bisa datang di dunia, bisa di akhirat. Ini mengingatkan jangan meremehkan dosa, jangan merasa aman hanya karena kita hidup enak saat ini. Bisa jadi azab datang secara tiba-tiba. Ayat ke-28 sampai ayat ke-30 sekaligus penutup. Air sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah menutup surat ini dengan pernyataan yang sangat kuat. Jika air kalian meresap ke dalam tanah dan hilang, siapa yang dapat mendatangkannya kembali? Air adalah sumber kehidupan. Allah ingin mengajarkan, pertama, manusia sangat lemah. Yang kedua, kita bergantung pada nikmat kecil. Ketiga, manusia tidak bisa sombong. Dan yang terakhir, bahkan air minum yang kita gunakan setiap hari adalah karunia Allah. Jika Allah menahan satu nikmat saja, air, selesai sudah kehidupan manusia. Yang ketiga, pelajaran besar dari surat Al-Mulk. Berikut adalah contoh hikmah besarah. Yang pertama, Allah Maha berkuasa, segala sesuatu berada di dalam kendali Allah. Yang kedua, hidup dan mati adalah ujian, bukan ruang untuk main-main. Yang ketiga, alam semesta adalah bukti kekuasaan Allah, bukan terjadi secara kebetulan. Yang keempat, manusia harus menggunakan akal dan hati, tidak cukup melihat, harus merenung. Yang kelima, azab neraka itu nyata dan banyak orang yang menyesal karena dulu tidak mau mendengar. Yang keenam, orang takut kepada Allah dan diberi pahala besar, bahkan dalam keadaan sepi. Yang ketujuh, Allah Maha mengetahui isi hati, tidak ada yang tersembunyi. 8,